semua, kali ini kita akan membahas materi tentang korelasi Pearson. Tapi biar kamu tidak bingung dengan materi ini, lebih baik nonton video sebelumnya dulu ya, yaitu tentang dasar korelasi. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, biar kamu tidak ketinggalan sama materi-materi berikutnya. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang korelasi Pearson. Korelasi Pearson pertama kali ditemukan oleh Karl Pearson. Analisis korelasi Pearson ini digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel yang memiliki skala pengukuran interval atau rasio. Asumsi yang harus dipenuhi yaitu normalitas dan linearitas, yang artinya variabel-variabelnya harus berdistribusi normal dan linear. Untuk mencari ukuran koefisien korelasi R, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Rx sama dengan N dikali sigma XIYI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dikali dengan akar dari N dikali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan, di mana Rxy adalah nilai koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. N adalah banyaknya jumlah data, I bergerak dari 1 hingga N, Xi adalah nilai variabel X ke I, dan YI adalah nilai variabel Y ke I. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Tahap pertama adalah menentukan hipotesis. Apakah hipotesis nolnya rho sama dengan 0 atau rho tidak sama dengan 0. Tahap kedua yaitu menentukan taraf signifikansi alfa. Pada umumnya, alfa bernilai 1%, 5%, atau 10%. Tahap ketiga yaitu menentukan nilai uji statistik. Pada saat hipotesis 0, rho sama dengan 0, maka kita menggunakan uji statistik T dengan derajat kebebasan sama dengan N kurang 2. Dan pada saat hipotesis 0, rho tidak sama dengan 0, maka kita menggunakan uji statistik Z. Tahap keempat yaitu menentukan kriteria pengujian. Untuk statistik uji T, jika hipotesis alternatifnya rho tidak sama dengan 0, H0 diterima jika T0 atau T hitung lebih besar dari minus T 1 kurang setengah alfa dan lebih kecil dari T 1 kurang setengah alfa. Dan untuk statistik uji Z, jika hipotesis alternatifnya rho tidak sama dengan 0, H0 diterima jika Z atau Z hitung lebih besar dari minus Z setengah 1 kurang alfa dan lebih kecil dari Z setengah 1 kurang alfa, di mana T 1 kurang setengah alfa diperoleh dari tabel T dan Z setengah 1 kurang alfa diperoleh dari tabel Z. Dan untuk kriteria pengujian yang hipotesis alternatifnya rho lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 dapat juga dilihat pada tabel berikut. Dan tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Agar lebih mudah dipahami tentang materi ini, kita akan mengerjakan soal berikut ini. Contohnya, data berikut ini merupakan sampel hasil pengamatan mengenai banyak orang yang datang
dan banyak orang yang berbelanja di sebuah toko selama 10 hari. Banyak orang yang datang sebagai variabel X dan banyak orang yang berbelanja sebagai variabel Y. Pertanyaannya, pertama, bagaimana arah dan kekuatan hubungan antara banyak orang yang datang dan banyak orang yang berbelanja pada toko tersebut? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara banyak orang yang datang dan banyak orang yang berbelanja? Yang ketiga, jika diduga bahwa populasinya mempunyai rho sama dengan 0,75, apakah sampel tadi menguatkan dugaan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan A, maka kita akan mencari nilai koefisien korelasi. Untuk itu, terlebih dahulu kita mencari nilai N, sigma XY, hingga sigma Y dikuadratkan. Kemudian, nilai-nilai tersebut kita substitusi ke rumus koefisien korelasi. Maka, kita akan memperoleh nilai koefisien korelasinya sebesar 0,7926. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang datang dan orang yang berbelanja memiliki korelasi yang positif dan hubungan yang sangat kuat. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah terdapat hubungan antara banyak orang yang datang dan banyak orang yang berbelanja? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melakukan uji hipotesis. Tahap yang pertama yaitu menentukan hipotesisnya, di mana hipotesis nolnya yaitu rho sama dengan 0, yang artinya tidak terdapat hubungan antara banyak orang yang datang dan banyak orang yang berbelanja. Dan hipotesis alternatifnya yaitu tidak terdapat hubungan antara banyak orang yang datang dan banyak orang yang berbelanja. Tahap kedua, kita menentukan taraf signifikansi alfa dan nilai T tabelnya. Di sini kita menggunakan alfa 5%, sehingga kita memperoleh nilai tabel sebesar 2,31. Tahap ketiga, kita menentukan nilai statistik uji T. Kita menggunakan uji T karena hipotesis nolnya adalah rho sama dengan 0. Dan kita memperoleh nilai T hitung sebesar 3,68. Kemudian tahap keempat yaitu menentukan kriteria pengujian. Kita memperoleh nilai T hitung sebesar 3,68. Nilai ini lebih besar daripada T tabel sebesar 2,31, sehingga kita menolak H0. Kesimpulannya, dengan taraf signifikan 5%, H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan antara banyak orang yang datang dan banyak orang yang berbelanja pada toko tersebut. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Jika diduga bahwa populasinya mempunyai rho sama dengan 0,75, dapatkah sampel tersebut menguatkan dugaan bahwa populasinya berasal dari rho sama dengan 0,75? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melakukan uji hipotesis. Tahap yang pertama yaitu menentukan hipotesisnya, yaitu hipotesis 0, rho sama dengan 0,75. Yang artinya sampel berasal dari populasi dengan rho sama dengan 0,75 dan hipotesis alternatifnya rho tidak sama dengan 0,75. Artinya sampel tidak berasal dari populasi dengan rho sama dengan 0,75. Tahap kedua, kita menentukan taraf signifikansi alfa dan nilai Z tabel. Kita mengambil nilai alfa sebesar 5%, sehingga kita memperoleh nilai Z tabel sebesar 1,96. Tahap ketiga, yaitu menentukan nilai statistik uji Z. Kita menggunakan uji Z karena hipotesis nolnya rho tidak sama dengan 0, melainkan rho sama dengan 0,75.
Untuk itu kita menggunakan nilai transformasi Z. Dan kita memperoleh nilai Z sebesar 0,29. Tahap keempat, kita menentukan kriteria pengujiannya. Kita memperoleh nilai statistik Z sama dengan 0,29 dan Z tabelnya sebesar 1,96. Sehingga 0,29 berada di antara minus 1,96 dan 1,96. Maka kita terima H0. Kesimpulannya, dengan taraf signifikansi 5%, H0 diterima, yang artinya sampel tersebut berasal dari populasi dengan rho sama dengan 0,75. Untuk video kali ini sampai di sini ya. Semoga bermanfaat.